Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah bahasan tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebetulnya apa pengembangan SIM. Pengembangan SIM ini merupakan aktivitas untuk menghasilkan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi pengembangan sistem ini adalah outputnya kita membuat suatu sistem yang baru, memang baru dari awal, ataupun memperbaiki dari sistem yang sudah ada atau mengganti sistem yang sudah ada. Kemudian, metode yang dapat kita gunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang pertama adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Kemudian, yang kedua adalah prototyping, metode prototype. Yang ketiga adalah Rapid Application Development atau RAD, dan End User Development, dan Outsourcing. SDLC merupakan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Jadi di sini adalah tenaga ahli atau orang yang berkompeten yang melakukan tahapan-tahapan aktivitas untuk membangun sistem informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. SDLC, langkahnya yang pertama adalah perusahaan melakukan perencanaan, kemudian analisis, yang ketiga adalah membuat desain terkait kebutuhan perusahaan, kemudian implementasi setelah kita buat desain, bagaimana penerapannya, dan kita tes dari yang kita buat. Ini adalah kita tes dan kita hubungkan agar bisa connect antara satu bagian dengan bagian lain, yaitu pengintegrasian. Dan yang terakhir adalah maintenance atau perawatan. Ini adalah langkah SDLC. Kelebihan SDLC atau waterfall model ini adalah mudah diterapkan atau diaplikasikan, kemudian dapat memberikan informasi tentang analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Cocok digunakan untuk produk-produk software yang kebutuhannya sudah jelas dari awal. Kemudian cocok untuk produk software yang berskala kecil. Kekurangan SDLC atau waterfall model ini adalah bersifat kaku, sehingga penanganan perubahan softwarenya menjadi lebih sulit. Kemudian terjadinya pembagian proyek menjadi tahapan-tahapan yang tidak fleksibel karena komitmen yang harus dilakukan pada tahap awal. Kemudian customer harus sabar untuk menanti produk selesai, karena produk yang dikerjakan secara bertahap. Jadi kalau kita belum menyelesaikan tahap 1, kita tidak bisa melangkah ke tahapan yang kedua. Ini kalau kita pakai SDLC. Kemudian perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork. Kemudian berikutnya adanya waktu kosong ya bagi para pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek yang mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi para pengembang ini harus menunggu karena semua tahapan harus dilalui. Akibatnya kalau ada perubahan, kita harus mengulang dari awal.
Kemudian para pengembang juga harus menunggu step by step dilengkapi. Sehingga mereka juga belum ada pekerjaan ataupun kegiatan saat sistem tersebut belum selesai. Kemudian semua kebutuhan sudah terdefinisi sejak awal dan software yang diberikan merupakan versi terakhir dari setiap tahap. Ini kekurangan dari SDLC. Kemudian metode berikutnya untuk mengembangkan sistem di dalam sistem informasi manajemen adalah dengan metode prototype atau prototyping. Artinya adalah suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi, tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi merupakan revolusi atau perubahan besar dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Jadi prototype ini adalah evolusi atau perubahan suatu metode informasi yang sudah ada, kemudian sekaligus pengembangan secara skala besar, prototype. Kemudian metode ataupun tahapan dalam prototype yang pertama adalah pemilahan fungsi. Jadi kita harus menentukan fungsi dari sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian penyusunan sistem informasi dan kita evaluasi di tahapan berikutnya. Kemudian tahapan terakhir adalah penggunaan selanjutnya. Metode prototype memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama adalah end user dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua adalah penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kemudian ketiga adalah mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kelemahan metode prototype diantaranya proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, prototipe yang dihasilkan atau sudah jadi ini tidak selamanya mudah untuk dirubah atau disesuaikan. Kemudian berikutnya adalah proses pengembangan prototipe. Yang pertama, kita harus mempelajari apakah proyek pengembangan sistem ini sudah memenuhi kriteria. Dan kita mempelajari yang kedua, aktivitas bisnis perusahaan. Bagaimana aktivitas bisnisnya dan menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Selanjutnya adalah membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Kita buat model setelah kita mengidentifikasi fungsi yang menjadi prioritas dan memilih prototipe mana yang akan kita evaluasi. Kemudian implementasi sistem informasi. Metode berikutnya adalah end user development. Pengembangan ini dilakukan oleh end user, jadi pengguna terakhir, menjadi semakin layak dengan tersedianya bahasa pemrograman seperti Microsoft Access, DLP. Kemudian keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami bagaimana sistem bekerja. Jadi end user ataupun pengguna akhir ini lebih memahami cara pengembangan sesuai dengan
kriteria yang diharapkan. Kelemahannya di sini adalah pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private sistem operasi. Jadi karena kita memiliki kriteria lebih sempit, end user yang membuat, mengembangkan, maka kalau kita menggabungkan ataupun menghubungkan dengan bagian lain, ini cenderung lebih sulit. Kemudian berikutnya adalah metode outsourcing. Metode outsourcing dilakukan kontrak dengan pihak luar untuk menangani pengembangan maupun operasi dan maintenance. Jadi kita bekerja sama dengan pihak luar perusahaan. Keuntungannya di sini adalah dari sisi waktu ya, efisiensi. Kemudian resikonya tidak dapat mengendalikan sistem secara langsung karena kita mempercayakan ke pihak luar dan tentang keamanan atau security. Ini perlu diperhatikan. Ada beberapa prinsip untuk pengembangan sistem. Yang pertama adalah sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen di sebuah perusahaan. Jadi tujuannya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tujuan perusahaan. Prinsip yang kedua adalah sistem yang dikembangkan memerlukan tenaga ahli atau orang yang kompeten. Selain itu, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Tidak harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ini harus diikuti dengan planning awal, tetapi proses pengembangan bisa disesuaikan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan dokumentasi di sini juga harus ada untuk pengembangan sistem. Terima kasih. Semoga bermanfaat pada materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.